Soekarno, ND, dan Katolik. Diambil dari tulisan Respati Wasesa yang dipublikasikan oleh kumparan.com. ND awalnya bukanlah tempat yang ramah bagi Soekarno. Tidak seperti di Bandung, di mana orang mengeluh-elukannya. Belanda memang sudah mewanti-wanti kepada masyarakat di sana agar jangan dekat-dekat dengan orang interniran atau buangan. Di dalam kota ND terdapat sebuah kampung yang lebih kecil lagi, terdiri dari pondok-pondok beratap ilalang, bernama Ambu Gaga. Jalanan Ambu Gaga itu sangat sederhana, sehingga daerah Rambahan, di mana terletak rumahku, tidak bernama. Tidak ada listrik, tidak ada air leding. Kalau hendak mandi, aku membawa sabun ke Wolowona, sebuah sungai dengan airnya yang dingin, dan di tengah-tengahnya berbingkah-bingkah batu. Di sekeliling dan sebelah menyebelah rumah ini hanya terdapat kebun pisang, kelapa, dan jagung. Di seluruh pulau itu tidak ada bioskop, tidak ada perpustakaan atau macam hiburan lain. Dalam segala hal, maka ND di pulau bunga yang terpencil itu bagiku menjadi ujung dunia. Soekarno nyaris putus asa. Untunglah Inggit Garnasih, istrinya juga mertuanya Ibu Amsi, selalu menyemangati. Inggit bahkan berinisiatif merekrut seorang remaja setempat bernama Ribuga untuk menemani Soekarno jalan kemana-mana. Lamat-lamat Soekarno pun mulai akrab dengan warga setempat. Yayasan ND Flores, organisasi non-pemerintah bentukan Wakil Presiden Budiono, menyumbangi riset yang lebih detail tentang Soekarno di ND. Ada Ignas Kleden dan Daniel Dakidae di dalamnya yang selama ini banyak mengulas gagasan-gagasan Soekarno. Film Ketika Bung di ND diproduksi tahun 2013 garapan Viva Westi yang disponsori Kementerian Pendidikan juga menceritakan ulang keadaan Soekarno dengan sangat baik. Saya kira film ini berhasil menggambarkan situasi batin tokoh utama. Soekarno yang biasa meledak-ledak saat memimpin PNI teramat kalem saat di ND. Salah satu cerita yang jarang orang tahu adalah kedekatan Soekarno dengan tokoh Katolik di ND. Santo Yosef adalah sebuah biara yang letaknya tidak jauh dari rumah pengasingan Soekarno di ND. Di tengah keterasingan dari dunia pergerakan, tempat ini menjadi sangat berarti bagi Soekarno. Di sanalah Soekarno banyak menghabiskan waktu untuk membaca buku di perpustakaan. Selamat siang Tuan, ada yang bisa saya bantu? Begitu sambutan seorang biarawan ketika Soekarno baru pertama kali datang seperti digambarkan di dalam film itu. Saya ingin mencari buku-buku pengetahuan. Boleh saya ke ruang baca? Kata Soekarno. Sudah minta izinkah? Biarawan itu menyela. Mau baca buku saja harus minta izin. Soekarno nampak kesal. Sudah menjadi peraturan, Tuan. Di saat itulah datang Gerardus Huyting, SVD, seorang pastor paroki pertama di Gereja Katolik ND. Di sampingnya ada Johannes Bouma, SVD, pemimpin para pastor di Flores yang juga memimpin region Sunda Kecil. Setelah berkenalan, Huyting langsung membawa Soekarno ke ruang baca. Tuan Soekarno, bagaimana orang sepenting saudara bisa dikirim ke sini? Huyting membuka pembicaraan. Menurut Bapak, Soekarno tersenyum kecut. Saya selalu mengikuti perjuangan Anda selama di Jawa. Sebagai pelayan Tuhan, saya menyetujui apa yang Anda lakukan. Tuhan tidak merestui pengeksploitasian terhadap negara dan manusia. Bangsa ini adalah bangsa yang besar dan kaya. Kami berhak atas negara dan isinya. Kami akan memperjuangkan hingga merdeka, kata Soekarno. Dan apa arti kemerdekaan bagi Anda? Tanya Huyting dalam bahasa Belanda. Bapak yang baik, kemerdekaan adalah dasar teramat penting bagi negara dimanapun, baik di timur ataupun di barat. Dasar negara untuk kulit putih atau berwarna, kata Soekarno. Dan bagaimana Anda mewujudkannya? Tanya Huyting lagi.
Bangsa kami telah mengalami banyak penderitaan dan kesedihan. Bangsa Belanda tidak sadar jika penderitaan membuat manusia semakin kuat. Dari tempaan kesengsaraan tersebut, maka kemerdekaan akan dicapai melalui persatuan rakyat Indonesia menjadi satu negara, kata Soekarno. Apakah Anda membenci Belanda? Tanya Wiping lagi. Masalahnya bukan bangsa Belanda, masalahnya adalah imperialisme. Sejak pertemuan itu Soekarno bersahabat dekat dengan Hastings, juga dengan orang-orang Katolik di ND. Mereka bahkan memfasilitasi tempat latihan dan panggung pementasan teater garapan Soekarno. Tercatat ada 12 naskah karya Soekarno di Kelimutu Tunnel Club, sebuah grup teater beranggotakan masyarakat setempat. Salah satu naskahnya yang misterius berjudul Indonesia 45. Dan aku bersyukur atas usaha ini semua. Ia memberikan keasikan padaku. Ia mengisi detik-detik yang suram. Setelah tiap kali pertunjukan, ku bawa para pemainku makan ke rumah. Iya, aku bekerja keras sekali untuk menyelenggarakan sandiwara ini dan untuk menyenangkan hati pemain-pemainnya. Ini besar artinya bagiku, kata Soekarno dalam autobiografinya. Sebelum dipindahkan ke Bengkulu tahun 1938 akibat penyakit malaria, Soekarno, masih di film itu, kembali berdialog dengan Hastings di tepi danau Kelimutu. Intuisi Hastings mengatakan Indonesia tidak lama lagi akan menjadi sebuah negara sendiri dan Soekarno adalah presidennya. Kelimutu sangat terasa damai di pagi hari. Apa Bapak sering kemari? Soekarno memulai percakapannya dalam bahasa Belanda. Saya selalu menyempatkan diri untuk datang ke sini. Memandangi danau-danau dengan 3 warna berbeda membuat kita terbebas dari kekangan teori normatif. Sambil merangkul pundak Soekarno, Hastings melanjutkan, Presiden Indonesia sebaiknya berjalan di sebelah kanan saya. Bagaimana bisa, Bapak? Soekarno tertawa ringan. Saya tidak merasa pasti, tetapi sebut saja intuisi, kata Hastings. Oh iya, Bapak. Kemarin malam saya melihat masyarakat mengadakan selamatan. Di depan rumahnya ada barisan kursi khusus untuk para tamu orang Belanda. Dan di sebelah kanannya digelar tikar yang katanya untuk orang pribumi. Kejadian ini sangat mengganggu saya, kata Soekarno. Tuhan tidak pernah membedakan manusia dari warna kulitnya. Lalu apa yang terjadi? Tanya Huiti. Saya menyuruh mereka untuk menggeser kursi-kursinya dan menggantikannya dengan tikar. Para tamu Belanda merasa marah kepada saya. Untung ada warga yang setuju akan tindakan saya datang untuk meleraikannya, kata Soekarno. Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan, tetapi mereka menyikapi perbedaan itu dengan salah, kata Hastings. Saya menentang semua perbedaan perlakuan terhadap pribumi, kata Soekarno. Saya memikirkan konsepsi saudara tentang perbedaan dan penyatuan, kata Hastings lagi. Konsep saya terlihat jelas dari komposisi para pemain dalam drama saya. Mereka orang-orang dari Jawa, Sabu, Makassar, dan Batak. Mereka bersatu untuk mementaskan dramanya, padahal mereka juga berlatar belakang beda dengan agama yang berbeda juga, kata Soekarno. Menarik, kata Huitsi. Di dalam rumah kami, Berta, pembantunya, beragama Katolik, dan kami Muslim. Kami hidup damai, tentram dalam satu atap, kata Soekarno. Bagaimana Anda menempatkan ibu Anda yang Hindu, orang Buddha, dan Katolik di tanah yang kebanyakan beragama Islam? Pertanyaan itu yang saya sedang pikirkan jawabannya, Bapak. Kemerdekaan Indonesia akan memberikan jaminan kebebasan beragama bagi warga negaranya yang sesuai dengan keyakinan masing-masing, kata Soekarno. Tuan Soekarno, jika suatu saat Tuan kembali lagi ke ND, Tuan akan datang sebagai Presiden Indonesia, kata Hastings. Terima kasih Bapak, terima kasih, kata Soekarno. Begitulah ND menjadi bagian yang melengkapi pemikiran Soekarno tentang Indonesia merdeka.
Ia menggali kembali nilai-nilai kebangsaan Indonesia yang sudah ada sejak zaman dulu kala. Hasil kontemplasi itu kemudian dibacakan dalam pidato monumentalnya di depan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni 1945. Pidato itu dikenal sebagai pidato lahirnya Pancasila. Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam maupun Kristen, dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat menghormati satu sama lain, kata Soekarno dalam pidato. Saat datang ke ND tahun 1951, Soekarno seperti menjawab harapan Huijting. Di atas podium di lapangan ND, Soekarno berkata, "Ketika saya berada di ND tahun 1934, saya berkenalan dengan seorang pater yang bernama Huijting. Adakah pater tersebut di antara saudara-saudara?" Huijting mengangkat tangan. Soekarno memintanya maju ke podium. "Dulu aku datang ke ND sebagai tahanan dan orang buangan, dan pater Huijting banyak sekali membantuku. Sekarang aku kembali ke ND sebagai presiden. Apa yang pater Huijting minta dari presiden?" kata Soekarno. Huijting menjawab cepat, "Tuan Presiden, saya tidak meminta apapun yang lain. Saya hanya punya satu keinginan, menjadi warga negara Indonesia." Soekarno spontan menanggapi permintaan Huijting. "Sejak saat ini, saya sebagai Presiden Republik Indonesia memutuskan untuk memberikan kewarganegaraan kepada pater Huijting. Hal-hal yang menyangkut urusan administratif akan diatur di kemudian hari." Huijting akhirnya tercatat sebagai warga negara Indonesia dan mengabdikan hidupnya sebagai pastor di ND. Ia meninggal dan dimakamkan di sana juga. Selain Huijting, dalam autobiografinya Soekarno juga mengatakan belajar agama Kristen kepada Frans van Lith, seorang pastor Yesuit asal Oorschot, Belanda, yang meletakkan dasar karya Katolik di Jawa. "Kupelajari agama Kristen pada Van Lith. Aku terutama menaruh perhatian pada khotbah di atas bukit. Inspirasi Yesus menyemangati orang-orang syahid yang mula-mula. Karena itu mereka berjalan menuju kematiannya sambil menyanyikan zabur pujian untuknya. Karena mereka tahu, kami meninggalkan kerajaan ini, akan tetapi kami akan memasuki kerajaan Tuhan. Aku berpegang teguh pada itu. Aku membaca dan membaca kembali Injil. Perjanjian lama dan perjanjian baru tidak asing lagi bagiku. Aku seringkali mengulang, mempelajarinya. Kemudian aku membaca Al-Quran." Peran Frans sangat besar dalam perkembangan agama Katolik di sekitar Jawa Tengah seperti Semarang dan Magelang. Ia juga seorang tokoh pendidik yang mendirikan sejumlah sekolah Katolik pribumi. Pada tahun 1911 dibuka secara resmi seminari, sekolah calon pastor pertama di Indonesia. Salah satu lulusan diantaranya adalah Sugiya Pranata yang kemudian menjadi Uskup Keuskupan Agung Semarang, uskup pertama pribumi. Sugiya sangat dekat dengan Soekarno. Ketika revolusi Indonesia berkecamuk, Sugiya menggalang kekuatan umat Katolik untuk mendukung penuh kemerdekaan Indonesia. Semboyannya yang terkenal adalah 100% Katolik, 100% Indonesia. Saking dekat secara emosional, Soekarno tak rela Sugiya meninggal di Belanda pada 22 Juli 1963, dimakamkan di sana. Soekarno ingin Sugiya dimakamkan di Indonesia. Jenazah pun segera dibawa pulang. Setahun berikutnya, Soekarno mengangkat Sugiya sebagai pahlawan. Sekolah gagasan Frans juga melahirkan tokoh penting Indonesia lainnya. Sebutlah Ignatius Joseph Kasimo yang merupakan pendiri Partai Katolik Indonesia. Kasimo adalah pelopor kemerdekaan yang menjadi menteri beberapa kali dalam pemerintahan Soekarno. Dan seperti itulah ide kebangsaan Soekarno tentang Bhinneka Tunggal Ika akhirnya memang diterima dunia, tak terkecuali oleh Vatikan, pusat gereja Katolik. Soekarno tercatat menerima 3 medali kehormatan tertinggi dari Vatikan.
Medali pertama diterima pada 13 Agustus 1956 dari Paus Pius ke-12. Yang kedua dari Paus Yohanes ke-23 pada 14 Mei tahun 1959. Ketiga kalinya pada 12 Oktober tahun 1964, Paus Paulus ke-6 yang menyematkannya. Pada kunjungan terakhirnya ke Vatikan, Soekarno bahkan dibuatkan perangko khusus dan dihadiahi lukisan mosaik Kastel San Angelo Vatikan. Aku seorang Islam yang hingga sekarang telah memperoleh 3 buah medali yang tertinggi dari Vatikan. Bahkan Presiden dari Irlandia pun mengeluh padaku bahwa ia hanya memperoleh 1, kata Soekarno.